Sobat Strong, mungkin akhir-akhir ini kalian melihat teman-teman kalian di Instagram pada ganti foto profile. Episode One Piece 1071 sudah rilis dan Luffy akhirnya mengeluarkan form terbaru dia, yaitu Gear 5 atau Gear 5 sebutannya. Kebanyakan orang ada yang bilang mereka puas, tapi di sisi lain ada juga yang bilang ternyata ekspektasi yang udah dibangun, hype yang udah dibangun. Oke, selamat datang di Otaku Box episode terbaru ya. Let's go! Gue udah menyiapkan dari tadi mikir-mikir dadakan anjing. Itu memang pertemanan tuh seperti Pertemanan ya memang ya. Waduh. Tegang sekali mikir tadi. Saya boleh selesaikan kan? Boleh, disilakan Mas. Sebagian orang pada bilang bagus, tapi sebagian orang ada yang bilang ekspektasinya nggak bagus gara-gara animasinya jelek ternyata. Nah kali ini di sini kita mau bahas dari tanggapan-tanggapan kita. Iya, kita di depan juga sudah ada makanan dari Dotonbori. Wow ya, Terima kasih ya sponsor. sponsor kita dotonbori.id ya, jangan lupa itu Instagramnya mereka. Udah bisa pakai GoFood. Udah bisa pakai GoFood, Iya, betul. iya. Sudah Kalian bisa ada. kenyang di mana saja dengan Dotonbori. Betul sekali, dan juga tentunya sponsor kita nih yang saya lagi pakai nih. Oh kita ada dua brand yang masuk hari ini ya. Ada dua brand. Sejak kapan kita jadi podcast hard sell sih? Sejak Sama kapan? tolong keranjang kuning Kita sini. jadi Otaku Box Shop. Otaku Box Shop gitu ya. Dan jadi seperti biasa kita ini disponsori oleh Dot The Goat. Terima kasih Ya, Dotku. terima kasih Dot The Goat. Jadi Dot The Goat ini adalah brand fashion lokal yang punya konsep everyone has their own goat. Sih. Ya, dengan tagline-nya release your other side. Nah, ini juga mereka sebenarnya nggak cuma streetwear doang, tapi ada kayak tas, snapback, beanie dan masih banyak lagi ya gitu. Nih tasnya kalian bisa Kita lihat. lagi pakai baju mereka juga. Ya, ini juga pakai baju. Kita pakai bajunya. Bajunya dapat tas atau gimana? Beli baju dapat tas atau gimana? Enggak. Bajunya di belakang nih. Ada nih. Oh, Kurapika. Kurapika. Dia tuh ngasih bajunya disesuaikan dengan kita ya. Karena gue suka banget main video game. Oh iya ya, video game banget. Crash Crash Bandicoot. Bandicoot ya. Paling Soalnya ceter. gua Iya, dulu iya. ketika main Crash Team Racing tuh kayak Michael Schumacher gitu. Jadi emang selalu yang nomor satu. Jadi. Oke, Michael Schumacher. Kecepatan tinggi. Iya, lu dapat apa Pokemon? Ada Pokemon. Pokemon. Nah, Gue kira dia jadi ace ya, jebol. Karena Bohong. skripsi saya tuh ada bahas sedikit Pokemon Hegemon kan. Jadi pas oh iya. banget. Oh, oke. Terus mungkin juga ada tuh yang Super Mario dan Kayak baju band. Kayak baju band metal. Keren banget, tapi itu menurut gue itu paling keren sih. iya, gue juga mengakui itu yang paling keren sih sebenarnya. Dan juga Keren. Paus Pac-Man. Yoi, Pac-Man. gue Iya. selalu melahap keberuntungan orang lain. Siap. Ini dia, Bos. Nah, kalian tuh juga kalian bisa beli, kalian bisa cek aja Instagramnya, tapi kalian juga bisa masuk join ke Discord mereka. Jadi kalau misalkan lu join Discordnya, lu bisa dapet diskon lifetime. Jadi diskon selamanya. Kalian bisa lihat nih, kita bakal kasih lihat QR-nya nih. Kalian tinggal langsung join aja ya. Nah, itu dia. Kalian tinggal scan. Oh, ya. Ini bahkan diskon aja GOAT juga ya. Oh iya, diskonnya Greatest, GOAT. udah all time soalnya. Dan mereka tuh, All time. ini saya langsung kasih tau aja, mereka ada sistem MLM. Begitu? Jadi kalau Anda mengundang teman Anda untuk invite link, nanti level Anda naik, diskon Anda naik. Wah, skemanya luar biasa. Gokil emang Tapi ini bukan MLM. skema Ponzi ya. bagus. Bukan. Itu Bang Andre tau gak Ponzi scheme apa? Skema Ponzi tau gak dia? Tahu enggak, Bang? Pernah dengar ada di buku. Kebetulan saya lagi baca-baca kayak, oh iya ini ada. Makan dulu. Dotonbori guys. Dotonbori. Ya mungkin sambil menjelaskan. Oke, Kita hari ini kita kedatangan asupan-asupan syuting lagi. Tentunya podcast Jepangan masa tidak dapat makanan Jepangan. Ya, gitu kan. betul. Ini dari Dotonbori yang terletak di Little Osaka Food Town Yes. memberikan Yeah. kita asupan makanan lagi. Tadi ada gyoza, ada chicken nanban, Iya. ada okonomiyaki, Osaka style ini ya, bukan yang Hiroshima ya. Iya. Dan ini ada apa nih boleh dikasih tahu teman-teman? Ini potato salad. Oh ini ada potato salad. Ini saya yang punya tempatnya tapi saya juga belum pernah nyobain. Oh, Saatnya saya coba dulu. Oh sekarang dicoba, silakan dicoba belum. Nah, Tapi karena ini chicken nambannya contender buat jadi salah satu GOAT Iya. di Jakarta. Iya. Makan. Enak. Saya mau chicken nanban. Memang ya. kita podcastnya gini, makan dulu di awal ya. Sesi pertama Iya. tuh mesti makan. Kita makan sponsor. Nih kita Semua di SMR awal. dulu ya. Ini mungkin kamera bisa di zoom ke saya mungkin. Enggak, Oh, SMR. harus banget ya. Harus banget ya. Harus banget ya. Anda Nggak, mau ASMR Gila gimana? ya. Pikri udah mulai request ya. Tolong kamera ke saya, spotlight ke saya gitu ya. Gak apa-apa dong. Mau kan gitu harus. Telan. Telan dulu. Lama-lama kita jadi akun Mestoni ini. Baik. Mending kita langsung saja, tadi kan di opening lu udah bilang kita mau ngomongin Gear 5 kan. Ya, Gear 5 bagaimana reaksi kita, gimana
ya tanggapan kita lah tentang akhirnya di reveal Gear 5 itu. Mungkin gue mengawalnya dari Baus dulu. Kalau Baus menurut Anda Anjing gue masih ngunyah-ngunyah gini. Yang mengganggunya Bang Rana nih. Yang ngomongnya Bang Rana. Oh berarti ya udah Bang Rana Ya, dulu. duluan aja dah. Ya, sesuai permintaan Anda. Ran gimana Ran? Itu momen yang kalau di komik gue biasa aja ketika reveal. Karena gue ngerasa secara cerita nggak ada build up-nya. Kalau kayak itu kan di menjelang klimaks melawan Kaido kan. Ya. Dimana mitologi Nika itu menurut gue untuk levelnya Oda tuh agak crude. Dimasukin, diselipin ke dalam percakapan kalau nggak salah ketika si Jinbei lagi berantem sama siapa tuh salah satu anak buahnya Kaido gitu. Jadi nggak terasa luas gitu dan ketika muncul pun bagi gue agak kerasa kayak plot armor. Kayak nggak ada stakes-nya, nggak ada pukulan emosinya. Tetapi ketika udah terjadi, gue merasa Gear 5 tuh termasuk salah satu transformasi yang paling kreatif. Karena bagi gue di situ Oda nggak mencoba melakukan hal yang keren. Dia mencoba memaksimalisasi konsep Luffy sebagai manusia karet. Banyak yang bilang kayak Looney Tunes, banyak yang bilang kayak Tom and Jerry. Dan bagi gue sangat menarik ketika power up yang mungkin at this moment adalah yang paling paripurna di One Piece. Itu malah dibawa jadi konyol gitu loh. Ya. Malah jadi kartun yang sangat jadul gitu. Jadi gue sebenarnya suka desainnya. Ya. Apakah keren ya? Menurut gue Luffy nggak pernah ada sesuatu yang keren sih. Arahnya tuh bukan keren gitu loh. Iya. Arahnya tuh kayak lucu gitu ya. ya. Nah, jadi menurut gue itu sih cukup On fulfilled. brand ya, on brand. Iya, on brand, on point. Dan kan yang mungkin agak membedakan tuh sebenarnya bukan kemunculan di animenya sendiri, tapi bagaimana di social media, di internet, sama marketingnya itu berhasil di-hype menjadi sebuah event. Gue kasih background information. Kita kan di Tori Kaizoku emang sering kali ditanyain soal event One Piece. Iya. Nah mini spoiler sebenarnya di akhir bulan kemungkinan akan ada. Ya. Yang berhubungan juga dengan Gear 5. Yes. Tapi betul. karena banyak banget wibu atau customer atau apa yang nge-DM kita. Bikin nobar. Ya udahlah kita buatin. Tahu-taunya itu acara yang paling rame. Dibandingin ngundang musisi A atau B weekend kemarin. Nobar Gear 5. Iya, Dan bagi gue agak lucu karena ini kan bukan nobar film panjang. Cuma kayak setengah 23 jam, menit, iya 23 bahkan menit endingnya kegantung. Iya. Jadi ketika nonton, berasa hype-nya. Dan menurut gue pengalaman gue menonton One Piece Gear 5 tuh agak bias karena suasana nonton. Mungkin kalau gue nonton sendiri tuh gue akan agak beda. Nah apakah gue merinding merasa itu keren? Ya enggak, karena emang it's kayak Looney Tunes. But hype dari yang menonton membuat itu menjadi pengalaman yang gue belum ada perbandingan ya. Karena nonton rame-rame gitu. Ketika transformasi yang signifikan terjadi di anime lain, gue lagi nonton mungkin zaman dulu minggu pagi di TV gitu. So gue rasa everything around the moment yang bikin itu spesial. Tapi apakah menurut gue itu yang paling memorable sepanjang sejarahnya? Gue rasa kalian udah pada menyiapkan jawaban masing-masing. Pasti Ya, dong. betul. Itu Sepertinya sih lanjutnya. enggak gitu ya. Iya, gue juga sepakat. Maksudnya kan kayak gue tuh kalau soal Gear 5 ini, gue kan sebenarnya udah nonton duluan ya di paginya gitu kan. Karena kan dia tuh upload jam 9 apa jam 10 pagi gitu. Karena kan kita nonton pakai akun lo kan. Nontonnya pakai akun gue. Jadi ya, siapa tahu nanti. Ya, tapi maksudnya Sebentar Bang, kayaknya Anda udah boleh lepas tas deh. oh iya, Biar lebih proper. Iya. lama-lama Ah, gitu. iya. Iya. Anda mengingatkan, Kalau taruh bawah sih. Kayak mau studi Enggak, tour ya. Gue ini kan tangan gue. Berasa studi ini. tour. Anda mengingatkan saya ke ini Ya apa, udah, andalannya Ahok, gitu, pasukan oranye. Terima kasih Pak Ahok atas pasukan. Terima kasih Pak Ahok. Iya. Oke, jadi maksudnya kayak gue pun kan kayak awalnya gue udah nonton di di pagi hari gitu ya, gue udah nonton duluan dan ternyata setelah gue maksudnya ngobrol sama nakama-nakama yang datang ke Kaizoku, mereka pun juga bilang kayak kita sebenarnya udah nonton bang, cuman emang mau bersama teman-teman Merasakan aja gitu hype-nya loh, aja ya. rame-rame mau mencoba share the hype lah, share the hype dan emang kayak reveal-nya Gear 5 tuh menurut gue juga lumayan contagious gue. Maksudnya dalam artian gue udah nonton tapi kenapa gue masih bisa yang kayak bareng atau kayak ketawa bareng gitu kan. Padahal kayak gue udah sempet nonton gitu. Cuman kalau misalkan tadi nanti yang selanjutnya kita ngomong jelas ini memang bukan yang ikonik. Tapi maksud gue ya oke lah untuk reveal-nya Gear 5 ini gitu. Satu hal yang gue note adalah it felt a bit old ya. Emang kayak tone-nya tuh agak
jadul warnanya. Iya. Gue sepakat. I mean, gue nggak tahu pertimbangan kreatifnya, tapi bagi gue itu jadi agak mengingatkan gue sama Dragon Ball karena tone-nya jadi kayak kartun zaman dulu sebenarnya. Tapi Cuma sampai- dengan teknik pergerakan dan kamera yang Iya. variatif kayak zaman sekarang. Nah, Iya, itunya bagi gue cukup stand out gitu. Dan maksudnya juga mungkin kayak kalau misalkan sedikit gue mau komentar tentang ada hal yang kayak bikin gue bingung adalah sebenarnya ada beberapa detail yang gue sadar bahwa kalau misalkan di mangganya itu terlihat sangat jelas, tapi pas dianimasikannya itu malah gue ngeliatnya kayak hah gitu. Tapi karena gue udah baca, gue tahu bahwa ini kenapa ini terjadi, yaitu ketika Luffy mantulin bola apinya Kaido. Itu tuh menurut gue animasinya tuh yang kayak what dan bahkan gue sampai agak insecure gitu. Apakah ini gue doang gitu? Gue sampai nonton YouTube react orang-orang di YouTuber gitu. Mereka pun juga nggak merhatiin bahwa ini tuh yang adegan Luffy ngementalin bolanya gitu loh. Karena kalau di manga tuh tergambar dengan baik, dengan jelas. Tapi animasinya tuh tidak mengeluarkannya. Mungkin itu doang sih. Misalnya beberapa detail yang gue notice bahwa wah ini animasinya ya could be better lah untuk kedepannya. Kalau Baus gimana Baus? Apa ya? Gear Gua five, sih ya karena gue fokusnya tuh cuman pengen ngelihat apa yang terjadi ketika jadi Gear 5 kan, karena sebelumnya kan pasti sama aja kayak episode-episode sebelumnya gitu ya. Dan gue justru lebih penasaran bagaimana nih ini diadaptasi ke animasi gitu ya, adegan-adegan itu ya. Gua sangat fokus ke sound effect. Oke. Dimana ya akhirnya gue mendengarkan lagi suara-suara sound effect yang gue dengarkan ketika gue dulu nonton Tom and Jerry. Iya apapun itu lah kan kayak dimunculin lagi gitu kayak oke gitu. Sound dia lari lah atau apa yang kayak kepantul-pantul tuh buat gue sih ya itu yang menurut gue highlight buat gue ya karena kayak kalau animasi ya udah gitu kayak Could be apa ya? better. Kalau saya kan komentarnya sebenarnya itu. Gitu. Udah bagus sih kalau gue ya. Kalau lu udah bagus ya? Kayak karena memang itu Looney Tunes sekali gitu ya oke Iya, yang sering iya. buat nonton gitu ya. Dan itu mungkin juga detail yang gue suka gitu loh bahwa dengan permainan soundnya itu mendukung sekali ibaratnya kekocakan Luffy ketika ditampilkan di manganya itu misalnya salah satu detail yang gue juga yang kayak wah bagus nih gitu kan untuk itunya. Kalau buat gue malah ini itu jadi membuat orang-orang yang menonton anime sekarang itu malah jadi kepo gimana sih the real deal adegan wacky itu terjadi di original seriesnya itu kayak Tom Jerry kayak atau Looney Tunes gitu. Ya kita lihat di 1072 lah ketika nanti berantemnya lah nanti bakal Oh ya ini seperti kan apa gitu. baru Baru berubahnya reveal doang kan ya baru reveal doang kita lihat di 1072 ini. Kalau Pikir gimana Pik? Oh, gue sih sebenarnya nggak ada komentar banyak terkait Oke. kontennya karena gue kan bukan yang pawaling One Piece ya. Lu Sebenarnya gue pawaling apa lu? pawaling Naruto sebetulnya saya. Oh gitu Oh, ya. The quintessential quintuplets. Oh, gitu Kalau ya. nanya tentang formnya, Bukan yang paling Futaro, salin ya? perubahan, Bukan yang- karakteristik bukan yang Miku paling Nakano silent, mungkin saya silent. paham. Sorry ngomongnya harus quintessential. Tapi karena gue kan baca manganya kan juga belum sampai ke arah Gear 5 itu kan. Jauh gitu. Tapi gue tuh melihat bagaimana antisipasi dari penggemar, antisipasi dari masyarakat gitu yang ternyata ngebuat hype-nya tuh terbangun luar biasa gitu loh. Padahal kan ini kan kayak sebuah momen aja, bukan sebuah film yang diantisipasi kayak mungkin lu Christopher Nolan mengumumkan Oppenheimer gitu kan atau mengumumkan film-film box office lainnya gitu. Jadi ini kayak cuman sebatas bentuk momen yang tampil di satu episode tapi orang-orang tuh pada bergembira, pada bersukacita, pada menantikan. Bahkan tadi yang gue sempat sebut di awal sebelum dipotong oleh Bang Randy ya kan. Itu teman-teman gue ketika gue buka Instagram pagi hari udah pada ganti foto jadi Gear 5 semua. Luffy ya. Luffy semua gitu kan. Ini pada kenapa tiba-tiba nih? Gue tau ada yang emang suka One Piece, ada yang FOMO doang gitu. Cuman menurut gue ini artinya kan bentuk bagaimana di era sosial media sekarang, di era digital sekarang tuh ternyata manga-manga zaman dulu yang sampai saat ini mungkin masih kita sebut sebagai Big Three. Kayak misalnya Naruto, One Piece, Bleach itu. Yang paling panjang umurnya tuh ternyata adalah One Piece gitu. Terlepas mungkin mereka masih ada chapternya, terlepas dia mungkin masih ada misteri yang terhubung. Tapi ada momen-momen di mana penggemar tuh ingin terus menaikkan hype-nya gitu kan. Dan bagaimana penggemar tuh memang rejoice the moment ketika
ada suatu tayangan dari One Piece yang menurut mereka itu sangat ikonik gitu. Dan gue nggak akan mengomentari bagaimana penerapan ataupun ekspektasi dari penggemar. Tapi bagaimana One Piece ini atau Eiichiro Oda ini adalah dia tuh One Piece tuh seperti kayak apa ya? Seperti sebuah emas yang mungkin nggak akan pernah hilang gitu. Karena ada banyak sekali momen-momen yang mungkin bakal terus ada seperti itu yang ngedrive sebuah gerakan masyarakat secara sosial gitu ya. Iya. Di mana tuh masyarakat tuh akan terus menyampaikan hype-nya itu terus-menerus gitu. Jadi ini yang mungkin yang akan kembali ke topik kita, umur akan panjang terus gitu. Semua seret ya. Semua habis makan semua seret ya. Habis makan banyak. Nah tapi jujur ngeliat reaksi di social media kayak gitu, animonya. I think it's fair to say bahwa untuk One Piece dia udah naik satu level in terms of transcendence. Oke. Dimana gue sekarang ngebandinginnya tuh udah bukan dengan anime lain. Ya. Gue ngebandingin dengan Taylor Swift, dengan Hai. BTS. Hai, Yang punya army-army yang militan untuk menyuarakan loyalis itu. ya. Nah lo tadi ngomong soal temen lo ganti avatar. Nah itu yang nge-DM Tori Kaizoku. pas Adalah gue- orang-orang yang udah muka-muka Year 5 semua gitu lah. benar-benar mungkin Kok Luffy karena ubanan semua ini perubahan gitu. dari pembaca, penggemar menjadi sebuah kultus gitu. One Nah, Piece iya, itu kultus, mungkin that's a good mungkin, word. Selebrasi lah, mungkin selebrasi. akan menjadi seperti itu gitu ya. Kalau kita kan melihat anime-anime lain mungkin sampai level pada fans fanatik aja gitu. Tapi belum sampai di level kultus yang dimana tuh orang-orang mungkin tiap hari tuh akan mencari One Piece. Mereka yang pada pasang foto profile Iya. Luffy itu mungkin tiap hari mereka tuh baca-bacain teori One Piece mungkin Iya, gitu kan. iya. Sehingga Hey, daya ingat mereka sampai tuh Anies Baswedan. sampai para politis-politis kita. yang Langsung sebetulnya nonton. mereka itu pemerintahan. Mereka Iya. sosok World anjing. government. World government. Nobles. Tapi bajak laut kan itu kan Dan artinya yang langsung ditonton Iya. 1071. langsung 1071. Iya langsung, gak perlu tuh Artinya kan episode 1. Ini kan impactnya tuh bukan secara kultur tapi secara political spectrum ke anak muda ini luar biasa gitu mereka. Kayak gitu. aku kalau mau kelihatan keren harus nonton One Piece. Iya kan. gitu kan. Iya. Jadi terlihat apa namanya pragmatisme politik para pemerintah kita tuh juga mengikuti pop culture gitu kan. Nah, maksud gua Terpaksa hal-hal mengikuti pop culture. hal-hal kayak gini yang gak dimiliki oleh anime-anime lain ataupun pop culture yang kita miliki sekarang gitu kan. Belum ada yang sampai Naruto gak level sampai itu. segitu ya? Nggak sampai segitu. Enggak. Ya mungkin nanti siapa tahu kan tahun depan Ganjar tiba-tiba Naruto. Iya. atau Kita lihat aja, kita lihat aja Hmm. nanti. Kita nggak tahu men. Soalnya Naruto itu sudah menjadi representasi cerita Indonesia soalnya. Iya, iya. Jadi kayaknya udah nggak perlu lagi Udah nggak perlu lagi Iya, apa One Piece. dipromosikan seperti itu gitu. Komentar gue sih cukup di level itu aja sih. Nah kalau Bung Rin Kalau saya kira-kira kena sih Gimana, Bung? ini saya percaya ini adalah selebrasi ya. Selebrasi. Saya juga merayakan waktu Stand Up Fest itu kan saya ajak menyanyi bareng lah. Habis itu saya Iya. nyanyi Bung. mengucapkan kayak selamat ini ya Pak hari Gear 5 untuk siapapun yang merayakan. Karena saya tahu banget itu sebenarnya selebrasi gitu loh. Buat siapapun bahkan buat orang yang nggak tahu One Piece pun tahu ada event ini berarti kalau apalagi kalau terekspos di sosial media. Namun ini dia. Namunnya nih. iya, namun saya di situ melihat bahwa tidak sedikit sebenarnya penggemar anime One Piece khususnya, anime. Iya anime. Itu mengkonsumsi narkoba bernama kopium. Jadi sebenarnya gini ya, saya sebagaikan melihat gini loh, ini kenapa penggemar animenya ya, penggemar animenya tuh bagaikan baru pertama kali ngeliat api. Orang purba ngeliat api kayak, kayak gitu. Kayak seperti episode SpongeBob itu loh. Kayak kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu, maksudnya itu bener suatu selebrasi gitu, tapi nampaknya agak berlebihan deh. Kayak menurut saya sih agak berlebihan sih. Maksudnya dari segi animasi, ya saya rasa sih kalau mamanya penggemar anime yang pada umumnya gitu ya sepakat masih banyak lebih bagus lah. Iya. Iya, kalau dibilang ikonik yang lebih ikonik juga tidak sedikit juga yang lebih ikonik gitu loh. Dia cuma apa ya? Kalau buat saya pribadi malah lebih berkesan waktu dia lawan Blue Eno itu loh, ngeluarin Gear 2. Second. Iya, Second iya. dulu. Iya, Itu menurut saya pribadi jauh di atasnya, tapi animasinya jelek waktu itu. Oh, iya. Animasinya masih jelek kan. Makanya ini sebenarnya gini, kayaknya sih juga One Piece itu udah sampai episode sebelum Wano tuh animasinya jelek. Oke. Gitu loh. Jadi mereka kayak gini jadi bagus banget ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasa orang makan tawar dikasih makanan berbumbu dikit kan happy kan. Orang habis diet lama gitu kayak gitu. Ya, biasa makanan gak enak dikasih makanan enak kan enak dikit happy gitu. Iya, Nah benar. masalahnya di luar sana masih banyak juga orang yang udah biasa makan enak. Gitu loh. Jadi ketika yang menurut mereka enak, menurut yang udah biasa makan enak ya biasa aja. Biasa aja gitu. Ya jadi maksudnya bukannya jelek gitu ya, tapi maksudnya animasinya unik lah, bisa dibilang unik.
Tapi ya maksudnya kelihatannya sih yang penggemarnya sih memang ternyata banyak yang rada-rada juga gitu loh. Mungkin karena sesuatu ini ya produk pop culture yang besar banget. Iya. Malah Jadi, malah jatuhnya pasti lebih ke kelihatan yang kayak fanatisme gitu ya. Iya, Iya. tadi udah membentuk kultus. Iya, kultus Iya, itu. Taylor itu lagi. Swift, Iya. dilindungi BTS, ARMY Iya, gitu kan. kan tidak boleh pokoknya. Jadi apa istilah itu ya namanya udah kultus pasti apa yang buruk terlihat baik Iya. dan apa yang baik terlihat luar biasa Iya, gitu kan. betul, Jadi betul. tidak ada Gila. yang namanya kesalahan di Iya, antara wajar. mereka-mereka produk-produk yang sudah mencapai levelnya tadi kultusan gitu. Iya. Wajar. Siapa Tidak Nadia apa-apa. Miza ya kultusan ya? Saya lupa. Putusan. Saya kurang. Seperti itu. Iya. Skena banget ya sekarang. Skena ya masalahnya. Skena iya. banget ya. Kalau lagu-lagu skena, saya nggak tahu. Ponzi skena aja nggak tahu. Tapi Bung Rin posisinya terkait melihat penggemar-penggemar yang levelnya sudah mungkin patologis itu tidak menerima kalau itu jelek itu gimana Bung Rin? Ya, Silakan. ya nggak apa-apa juga sih, Apa bebas juga aja ya? sih. Tapi maksudnya ya juga harus menerima kalau di sana ada orang yang menganggap itu biasa aja gitu. Kan kalau mamanya di luar sana banyak yang orang yang menganggap kayak episode Gear 5 tuh biasa aja atau bahkan episode Gear 5 jelek. Kan tidak mempengaruhi bagaimana lu menikmati kan. Iya, Kalau betul, dibilang kalau lu menurut lu bagus ya itu kan selalu bagus gitu loh, tidak perlu. Bagiku animeku, Iya, bagimu bagimu animemu. animemu. Ya, Iya. gitu aja. Lakum dinukum waliyadin. Itu sebenarnya udah closing sih sebenarnya itu. Ya. Sebenarnya walaupun ada topik yang belum dibahas nih. Iya, Bro. iya, Ya, enggak, iya. mungkin sebelum masuk ke Next question ya. Next question yang paling penting, mungkin dari gear 1 sampai 5 kita sepakat nggak sih kalau yang paling terbaik itu ketika from gear second itu Kalau saya paling suka yang Gear terbaik Gear itu loh second dibanding iya. Paling gear berkesan, lainnya paling gitu, berkesan. Kayak kita nggak dikasih ekspektasi Iya. bahwa ada perubahan form di situ. Iya. Dikasih kayak Iya. wah ada form seperti ini dan itu menurut gue sih cukup kreatif ya. Iya, iya. Kalau momen sih gue paling suka Gear 2. Ya, the closest thing ke sesuatu yang ikonik di One Piece ya kan kita sempat bahas beberapa episode sebelumnya. Mungkin Gear 2. Cuman kalau gue pribadi kalau misalnya takarannya adalah kreatif ya dengan efeknya agak beda, sebenarnya gue akan bilang Gear 5. Oh. Dan itu Oke. sebenarnya di episode kemarin tuh belum terlalu keluar. Kan yang Iya, iya, berubah iya. adalah dia bisa bikin hal lain jadi elastis. Iya, 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 benar, iya. benar, Ya keluar dikit lah mata-matanya jadi Tom and Jerry. Tapi kalau kita ngomong kayak ini satu beda sama yang lain, gue ngerasa kontras itu paling ada sebenarnya di Gear 5. Tapi again, momen kan sebenarnya ada banyak hal yang berpengaruh. Iya. Bukan cuma soal keren-kerenan, dengan segala hormat, bukan cuma soal flashy-flashian ya, tapi Dengan segala hormat. emotional weight-nya gitu loh. Dan ini sih harus diakuin tuh keberanian Oda untuk membuat Gear 5 seperti itu tuh Iya. harus dipuji. Itu kan kayak zigzag dia memilih buat ngezig gitu loh. Iya. Iya, dia Kalau- memilih untuk belok langsung. Kalau misalnya kita mau ngomong soal perbedaan, kalau gue pribadi, gue malah sukanya Gear 4. Oh, apalagi pas muncul Snackman itu ya. Iya, iya. Maksudnya gue Gear 4, gue malah kayak melihat yang kayak, kok jadi gede banget gitu kan. Jadi, tapi maksud gue ya itu menurut gue kalau misalnya gue mau melihat gitu ya 1 sampai 5, gue malah lebih suka 4 karena dengan ada perbedaan dan kayak momen yang gue inget tuh yang kayak pas dia bener-bener berubah Gear 4 karena mungkin backgroundnya masih di Wano kan ya. Dia tuh Gear 4. Enggak di Gear 4 itu. Apa sebelumnya? Tapi pas dia keluar itu tuh kayak ada itu loh yang kayak apa namanya? Alat musik Jepang gitu kan pas dia keluar itu. Maksudnya kayak momen ikonik yang kayak gitu gue malah yang kayak lebih suka gitu. Dan emang berubahnya tuh kan beda dengan gear-gear lain yang udah kita lihat tiba-tiba dia jadi niup dirinya sendiri terus tiba-tiba jadi gede. Nah itu mungkin itu kalau gue ya pribadi gue Gear 4 sih. Mungkin mau menambahkan sih ya terkait animasi yang di treatment animasi yang disampaikan di episode 1071 itu menurut gue jadi kayak satu pertunjukan di mana level animasi Jepang tuh udah sampai ke tahap ini gitu loh. Tahap yang sangat kreatif, sangat adaptif dan pemakaian teknologi mereka tuh sudah sangat signifikan gitu kan dan sudah sangat mutakhir. Ini juga sebetulnya ada salah satu kritik dari Hayao Miyazaki yang masih gue inget gitu. Kenapa cara dia beranimasi, cara dia menggambar itu selalu dalam metode yang tradisional gitu kan. Lalu dia sangat mengkritik animasi-animasi yang modelnya seperti itu. Jadi itu dia nyebutnya istilahnya tuh excessive expressionism gitu loh. Ekspresi ekspresi yang terlalu eksesif gitu ya, terlalu banyak, terlalu aneh gitu. Kayak mata keluar segala macam. Cuman ini jadi kayak semacam bumerang juga bahwa hal seperti itu bisa terlihat menarik, bisa terlihat lucu gitu. Dan hal itu yang malah laku gitu di luar masyarakat. Yang bisa dilihat adalah mungkin ya ini jadi kayak gerbang awal animasi Jepang tuh nggak akan terpaku pada satu cara atau satu mekanisme gitu. Mereka juga bisa adaptif, mereka bisa melakukan apa namanya kayak percampuran bentuk animasi entah itu
animasi dari barat gitu kan, campuran animasi tradisional Jepang gitu. Jadi menurut Iya. gua level itu sih yang menurut gua bagus banget dibawa oleh episode 1071 dari One Piece. Hayao Miyazaki cengeng juga ya. Andi Ghibli kan. Ya memang dia iya, iya. cengeng gitu kan, sering mengkritik sesuatu yang tidak dia sukai. Gitu. Iya, iya. Dan Tapi- terkena Tapi sendiri. disitulah sikap dia yang patut kita hormati karena hanya dia yang berani mengkritik animasi. Oh gitu ya. Gitu ya. Ya dia loh. Iya. Tapi memang ini ya, apa namanya, kalau sebenarnya yang paling lama stay itu dari dulu tuh sebenarnya Gear 4 itu lama banget. Kan dari itu Ya. dari pertama yang muncul tuh kan dari lawan itu bukan sih? Si Doflamingo itu kan berarti udah kalau di anime berapa? 700-an. 700-an. Iya. Iya 700-an. Udah lama banget ininya Gear 4-nya gitu. Jadi mungkin udah terpatri juga. Makanya kan jadi perkembangannya kan dulu kan kayak Gear Second tuh cuman berasap-asap doang, terus itu Gear 3 itu yang niup kan, habis itu dia Iya, jadi cebol niup, kan. iya. Niup Iya, iya. cebol ya. Habis itu kayak Gear 4 itu semacam bisa ngendaliin Size-nya. si size-nya itu. Habis itu tiba-tiba dipatahin kayak tadi itu loh. Jadi maksudnya sebenarnya itu berani banget sih sebenarnya. Karena gear 2 ke gear 3 juga terlalu cepat ya. Ini terlalu cepat cepat juga sih. cepat. Tiba-tiba niup jadi cebol itu. Tadi kan kita udah membahas terkait yang paling ikonik dari Gear One Piece ya. Ya. Yoi. Sekarang kita mau bertanya nih. Mungkin tadi kan lumayan banyak negatifnya ya terkait Gear 5 ini. Nah kira-kira ada nggak momen-momen atau form-form dari anime manga lain gitu yang menurut kalian tuh much better dari Gear 5 Luffy ini gitu? Wah, selain dari universe One Piece gitu Ya ya. selain dari universe One Piece. Kalau saya jelas Super Harus form ya. form. Hmm. Kalau saya jelas formnya Super Saiyan 2 Gohan. Super Saiyan. Itu adalah Super Saiyan pertama yang muncul. Karena kan orang pada bilang, oh yang pertama kali keluar tuh Vegeta. Vegeta tuh Super Saiyan 1,5 kali ya. Itu belum Oke. sampai dia cuma nguatin ototnya doang gitu loh. Itu enggak Super Saiyan 2. Steroid itu ya? Iya, steroid doang. Itu enggak gua jadi jadi bab. Itu 1,5 coy. Itu kepompong aja kepompong. Iya, ya. iya. Nah, yang pertama kali Super Saiyan 2 tuh Gohan, dan itu pertama kalinya yang kayak gue melihat kayak, wah ternyata Super Saiyan itu masih ada extendnya lagi, masih ada lanjutnya lagi gitu kan. Dan itu maksudnya menurut gue sangat ikonik, terutama kan memang Cell Games itu kan, itu menurut gue arc yang paling keren gitu loh dari semua arc-arc Dragon Ball yang pernah gue nonton. Yang kedua Ya. jelas Majin Buu karena Ultimate Gohan, itu juga keren gitu. Jadi kalau gue sih Super Saiyan 2. Tapi agak kurang fair ya kalau dibandingin sama Dragon Ball kelihatannya. Karena terlalu formnya banyak dan sebenarnya yang lebih ikonik dari Gear 5 tuh banyak deh. Iya, kan intinya gitu kan. Intinya gitu ya. Iya. Oh tapi honorable mention True Zone itu. Oh jelas dong. True Zone men. Enggak, kali ini gue sepakat sama dia. Iya. Zone itu sesuatu. Iya. Boleh. Kalau saya nggak sepakat. Kuroko Squashi. Saya tuh malah lebih Ghost better Emperor. ketika Kisei itu ngeluarin perfect copy. Perfect copy, Saya- oh, itu saya- formnya juga keren. Saya tuh form itu lebih tidak terduga. Enggak, gue milih Akashi yang kedua. Oh iya, Kemampuan kedua. yang kedua. Yang kedua. Dia bisa Oh, iya, memberikan iya. semuanya. Dia jadi wifi zone, man. Gila itu. Wifi Wi-Fi zone. zone ya, Wifi bukan. Oh, zone. jadi router dia, jadi router. Pada intinya apa ya, Kuroko lebih baik daripada One Piece gitu ya. Hah? Iya. Ya, ini aneh, ini sungguh aneh. Iya, Tidak apple to apple tapi Ini dipaksa. seperti ini bentuk Gear 5 tiba-tiba belok aja. Kan nggak apa-apa. Tadi kan ngomongnya form gitu. Iya. Honorable mention True Zone gitu. Sakamichi jadi botak gimana? Sakuragi jadi botak. Ini apa? juga. Sakuragi Hana Michi jadi botak tuh juga lebih. Juga form luar Form ya, biasa. form. Itu ikonik. Itu Hana Michi Gear Second. Gear Oke, coba Bang Rana, apa Bang? Yang Oh sebenarnya gue mau nambahin dikit soal silakan. si Sakurai. Dragon Ball dulu Oh, ya. Dragon Ball. Soalnya menurut gue hebatnya, gue makin ke belakang tuh gue makin appreciate apa yang dilakukan sama Toriyama terkait tokoh Gohan. Tokoh yang sebenarnya bisa aja jadi yang paling kuat, tapi punya minat yang begitu beda dengan bapaknya dan omnya yang ingin menjadi makhluk terkuat di alam semesta. Gue suka because he's showing that it's fine kalau misalnya cita-cita lo beda. Iya, gitu. iya. Dan hal yang sebenarnya bikin momen Super Saya 2 itu hebat adalah ada alasannya yang sangat emosional. Tokoh-tokoh yang dekat sama dia tuh mati di situ. Siapa sih Android 16 tuh 16. palanya diinjak. Kepalanya diinjek sama Di Cell, situ iya. lo pingin banget. Kayak ketika lo lihat di One Piece si Luffy Gear 5, oh ya udahlah ternyata ada bailoutnya gitu loh. Tapi di momen itu lo pingin banget Gohan kick Cell's ass gitu. Iya. Dan bahkan ketika dia Kamehameha yang ada bapaknya Goku, Cell, ya, di belakang. itu udah jadi referensi buat beberapa komik Amerika. Yep. Kalau nggak salah yang bikin Superman tuh bikin satu panel yang kayak gitu. So menurut gue itu momen yang
luar biasa lah secara nggak cuma dari form tapi dari cerita, dari emosi dan lain sebagainya. Gue pingin agak zagging juga ya, ada beberapa yang kepikiran. Gue suka perubahan yang instan sebenarnya, yang kok cuman begini doang, tokoh ini bisa langsung berbeda ya. Iya. Itu yang di belakang lo, Satoru Gojo. Ketika dia Infinity Void, lihat kayak orang buta tapi begitu dia buka mata jago banget dan ternyata dia yang paling ganteng Iya. di anime itu. Sama satu lagi yang jahat sebenarnya, Aizen. Sama Aizen. juga simple kan. Awalnya dia tuh inverse Clark Kent buat gue. Lu kurang lengkap nyebutnya. Apa? Beliau ya. Beliau Beliau yang itu. yang maha Aizen. Aizen. Dokter Andes yang maha Aizen. Iya, memalsukan kematian, terus pas udah ngaku dia jahat, lepas kacamata, langsung rambutnya turun satu, kebalikannya Superman jahat deh. Iya. Gitu. Keren sih, Bener-bener. keren. Gitu, Juga paling. keren. Kalau Bung Rin gimana Bung Rin? Saya ya itu kalau mamanya yang sekalian heboh yang over the top seperti kan sebenarnya kan itu over the top kan si Gear 5 kan. Yes. Yeah. Menurut saya yang lebih heboh dari dia dan over the top juga itu ya Tengen Toppa Gurren Lagann itu loh. Waktu nyambit-nyambit universe. Itu kan kenapa berantemnya jadi antariksa begini gitu loh. Tapi bentuk itu tuh yang semuanya gatai itu. Dan itu seperti kata Rana ada alasannya. Iya. Ada alasannya. Gear 5 gak ada alasannya. Gak ada alasannya. Gear 5 itu mungkin kalau dibandingin sebenarnya ya kalau mau dari Dragon Ball itu kayak Ultra Instinct tiba-tiba aja. Oh, Oh iya iya, benar. Itu kan benar. hitungannya plot armor juga kan. Alasannya adalah biar Luffy gak mati Iya, dan nah, Kaido alasannya. kalah. Udah. Iya sama Itu itu alasannya alasannya. kayak Goku juga biar universe-nya menang gitu loh. Iya, Tapi iya. walaupun kerennya terakhirnya dia ternyata belum bisa nguasain. Ada di situnya. Jadi dia waktu itu kan waktu kirain kan yang pertama kali yang keluar kan masih rambutnya hitam kan. Terus habis itu yang udah mulai berubah warna rambutnya. Ternyata itu kena ke dia sendiri kan. Habis itu dia jatuh si Iya, Gokunya. iya, Nah di iya, situ iya. yang Iya. kelihatannya membedakan deh di ketimbang Gear 5. Jadi dia ketimbang gak langsung Gear bisa 5 ya. nguasain sebenarnya waktu itu. Tapi Iya tetap sama benar. kayak, Tapi proses kan, proses dia nguasain tiba-tiba iya, tapi terakhir tetap master kan. seperti kan Luffy waktu itu Pikri menanya ke saya Gear 5 ini enggak apa waktu itu nanya kan ya Iya, Ultra Instinct lebih keren dari Gear 5 enggak Enggak. selevel lah karena ya itu tadi sebenarnya dia cuman ada karena ya for the sake of ada aja gitu loh. Biar bisa menang aja. Iya. Plot armor. Beda kayak SSJ 2 mah waduh. Beda, beda, beda. Apalagi Super Saiyan 1 wadaw gitu maksudnya. Kayak inilah kayak itu si apa namanya dulu tuh Senseiya gitu loh kan. Iya, Itu iya, keren kan? iya, iya, Senseiya itu keren iya, banget iya, gitu. iya, Terus iya. kalau mau yang baru-baru ya itu mungkin Gurren Lagann itu juga Ya. keren. Terus habis itu ya tadi karena Biji Sakuragi Karena Biji Sakuragi. cukur kalau dulu tuh. Iya benar. Apalagi Mbak sebenarnya banyak sih. Mungkin kalau yang kayak gitu banyak di Kamen Rider menurut Kamen gua. Rider benar. Kamen Kamen Rider. Rider. Shout out to Kamen Rider kita semua yang sudah membantu kita merekam ya. Oh. Kamen Rider. Oh, Kamen Rider. Oke, baik. Siap. Next jokes. Siap. Siap. Bos Siap. siapa bos? Udah ya paling bener DRX aja udah. Pangeran Kesedihan Oh iya langsung udah. jadi formnya tuh ada 3 ya. Kan dia Tiga. dari Kamen Rider Black kan. Benar. Habis itu jadi 3 form tuh memang keren sih. Kayak kita tidak tahu ternyata bisa berubah lagi. Iya. Langsung waktu itu satu SD berisik besoknya. Wah gila. Itu kalau ada internet sudah seperti sekarang. Tiba-tiba keluar RX Robo, RX Bio tuh. Hancur. Hancur semua. Hancur Nanti internet. semua akun-akun Twitter yang nge-DM itu jadi RX itu. Terus habis itu dia Pokoknya foto Kok Kamen Rider Bang, masih ada DM nomor saya? bang, ada nomor bang. jadi Bio, jadi Robo gitu loh. Iya. Itu gila. Ayu. Iya, pertama kali mungkin hebohnya mungkin pertama pas ketika tahu kata orang mati jadi anak matahari, oke dia berubah lagi kan. Iya. Mana tahu ketika si Robo membio kan gitu loh. Iya. 2 pangeran itu. Dan Besok mungkin juga, berisik dah semua. mungkin kalau kita honorable mention kita semua juga salah ini yang dari sponsor ini loh pas mereka Mega Evolution tuh. Oh iya. Oh Pokemon iya benar. Ditunjukin. Iya pokoknya. Iya. Menjadi besar. Iya jadi ini juga ini kan kalau mau yang mau over the top ya Digimon silahkan juga. Iya, Sapi. saya Progress. Omnimon tuh keren sih. Waktu Iya. pertama kali saya tahu ada Omnimon tuh itu keren Iya, banget sih iya. itu. Nah, kalau misalkan menurut Sobat Strong Saya gimana belum, nih? mana lupa. Oh iya. Oh saya lupa. Saya Tadi lupa. lupa. Kan. Saya udah menunggu-nunggu ya. Aduh dibully terus. Dibully sekali ya dia ya. Karena- Dibully sekali ya, dibully. Iya, apa. Teman-teman Ayo, saya Makne, ini ayo, kan, Makne. Sudah memilih anime-anime Randy strong. saya. Tapi Iya. ada satu anime yang menurut saya perlu direpresentasikan karena formnya juga banyak sebetulnya. Oke. Oke. Yaitu ada Naruto. Jangan Betul. lupa. Oh iya. Nah, tapi dari kebanyakan form Naruto kan pasti berhubungan dengan Kyuubi ya. Iya. Nah, tapi menurut saya yang paling ikonik itu dari ekor 1 sampai ekor 9 ataupun sampai dia punya jubah Kurama gitu ya. Yang paling ikonik itu tetap pas dia berubah jadi ekor 6.
Yang QB ekor 6 ya. Ekor 6 Ekor yang enam. itu. Lawan Pain. Lawan Pain. Ya. Kenapa itu paling ikonik? Karena menurut gua itu scene yang betul-betul menunjukkan bagaimana personalitas Naruto tuh ditunjukin. Bahwa dia itu memang adalah ninja yang penuh dengan kasih sayang. Rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmat bagi seluruh alam. Ya bener-bener. Karena kenapa? Karena QB itu kan representasi dari kebencian. Di Ya. situ dia udah marah banget sama Pain karena pertama adalah desanya dihancurin. Iya. Kedua, banyak teman-teman mati. Iya. Ya. Dia kan waktu berubah jadi Senin Mode itu bisa merasakan cakra orang kan, cakra teman-teman kan. Dan dia Iya. bahkan gak merasakan cakra kekasih. Dan banyak kan itu amarnya sudah mulai masuk gitu. Nah yang membuat dia akhirnya sampai level berubah ke QB ekor 6 itu adalah ketika melihat Hinata ditusuk Ya. oleh Pain itu sendiri kan. Betul. Tapi ketika Hinata ditusuk, dia akhirnya mendapatkan sebuah siraman rohani dari bapaknya. Ketika dia dikurung oleh Pain di Chibaku Tensei itu kan. Iya. Dan di situ yang menurut gua jadi kayak semacam plot yang memberikan dampak bahwa memang Naruto itu terlahir untuk bukan sebagai ninja yang menyakiti, tapi ninja yang menyayangi setiap orang. Betul. Makanya menurut gua Sepakat. kenapa form itu menjadi salah satu yang paling ikonik karena ada emosi di sana. Iya. Ada memori di sana yang dibawa oleh Masashi Kishimoto yang membuat bagaimana akhirnya Naruto itu melaksanakan kebijaksanaannya gitu kan. Sehingga Iya, iya. ketika dia bertemu Nagato yang sudah sekarat, ketika dia berhasil mengalahkan semua Pain kan dia bertemu dengan Nagato. Iya. Dan dia mengatakan kepada beberapa kolega ninjanya dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Yang kita kira dia mungkin akan membunuhnya, ternyata dia malah memberikan siraman rohani juga kepada kepada Nagato. Ngobrol. Diajak untuk mencari titik temu sowan lah itu ya. Iya, Si iya, Nagato iya, ke iya. Naruto gitu kan. Talk no Diberikan jutsu ya. pencerahan talk no Iya. jutsunya. Iya. Itu di situ yang membuat kenapa form ini tuh menjadi sangat Ikonik. ikonik kalau misalnya legenda karena inilah bentuk bagaimana Naruto ini menjalankan kalimat-kalimat Tuhan. Dialah adalah perwakilan Tuhan yang membawa berkah bagi seluruh alam, seluruh ninja Rahmatan gitu. lil Rahmatan alamin. lil alamin. Nggak main-main Gitu. tuh. Gila. Menurut gue belum ada Ya. level yang ditunjukkan oleh animanga-animanga Ya. lain. Bagaimana dampak dari karakteristik sebuah karakter itu dibentuk melalui sebuah scene yang begitu proper banget sih. Lalu kenapa Betul, Boruto seperti itu kalau begitu? Karena Boruto itu bukan rahmatan lil alamin. Ya, Tapi dia rahmatan bagi Masashi Kishimoto. Banyak aja anjir. Haram. Tapi memang maksudnya kayak ya itulah juga alasannya kenapa Naruto adalah GOAT-nya saya. Tapi kalau menurut Sobat Strong bagaimana nih? Ada nggak form yang kira-kira menurut kalian tuh lebih ikonik dan lebih bagus daripada Gear 5? Kalian tinggal komen di bawah aja dan jangan lupa kalian juga subscribe YouTube kita, nyalakan loncengnya, follow kita semua di sosial media biar tahu update-update episode selanjutnya di YouTube dan sampai bertemu di Kenapa nggak Spotify nggak disebut sih? Emang lu udah segitunya nggak di Spotify ya kita gitu? sampai bertemu di episode berikutnya.